Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu tanggal 26 Agustus 2020, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-21. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Matius, bab atau pasal 23, ayat 27 sampai dengan ayat 32. Pada suatu hari Yesus berkata, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian, kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh-pembunuh itu. Jadi, penuhilah juga takaran nenek moyangmu." Saudara-saudari yang terkasih, kritikan Yesus dalam warta Injil hari ini kepada orang-orang penting dan besar dalam zamannya adalah juga kritikan untuk kita semua. Sesuai kapasitasnya, seharusnya mereka, dalam hal ini orang Farisi dan ahli Taurat, bertindak dan berkata-kata yang sesuai. Antara apa yang diajarkan dan apa yang dilakukan sudah selayaknya ada kesesuaian. Kita saat ini mengatakan bahwa integritas diri menjadi sangat penting bagi kemajuan hidup kita. Sebagai manusia, saudara saya terkasih, kita mempunyai banyak pilihan. Apakah mau sesuai antara kata dan tindakan atau sebaliknya? Ketidaksesuaian itu menjadi tanda bahwa hidup kita belum baik dan masih sering terpecah-pecah. Ketidaksesuaian itu menjadi tanda bahwa kita perlu terus belajar untuk konsisten akan hidup kita. Ini pilihan yang mengandung konsekuensi kita mau terus-menerus belajar. Sebagai manusia Kristiani, saudara-saudara yang terkasih, kita diingatkan untuk mempunyai satu kesatuan diri antara warta dan kerja. Integritas kita sebagai orang Kristen menjadi perjuangan yang terus-menerus di tengah berbagai tantangan dunia saat ini. Kita mewartakan sabda Tuhan yang baik, maka sudah semestinya kita juga menolak berbagai bentuk korupsi yang ditawarkan pada kita. Tidak jarang kita berdalih, karena dilakukan banyak orang, maka saya mau tidak mau juga ikut arus. Apakah kita pernah sampai pada titik demi nama baptis yang ada pada saya atau demi iman Kristianiku, maka saya menolak ikut arus? Saudara-saudari yang terkasih, tadi kita mendengar orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mengatakan bahwa seandainya mereka hidup di zaman ketika terjadi pembunuhan nabi-nabi, maka mereka tidak akan ikut membunuh para nabi tersebut. Yesus tahu sikap kepura-puraan mereka, seakan-akan mereka baik kepada para nabi, padahal kenyataannya juga justru mereka membunuh siapa saja yang tidak sejalan dengan ajaran mereka. Yesus menelanjangi kepura-puraan mereka dengan mengatakan bahwa mereka adalah keturunan pembunuh para nabi yang adalah nenek moyang mereka. Sikap kepura-puraan ini, saudara-saudara yang terkasih, hampir mirip dengan sikap kepalsuan. Sikap kepura-puraan bertujuan menutupi kesalahan atau kelemahan dirinya, dan sikap kepalsuan bertujuan mencapai sesuatu yang diinginkannya. Keduanya memakai berbagai cara berbohong, menipu orang lain dengan menampilkan seolah-olah benar dan berbuat kebaikan.
Semoga saudara saya terkasih, warta Injil hari ini semakin memurnikan diri kita dari segala sikap kepalsuan dan sikap kepura-puraan yang sangat tidak berkenan di hati Tuhan. Dan sebaiknya lebih baik pikiran dan hati kita bersih supaya sikap dan perbuatan kita betul-betul menyejukkan orang lain dan berkenan di mata Tuhan. Mungkin saja hal itu tidak mudah. Saudara saya yang terkasih, tidak jarang kita masih menjadi Kristen yang permisif. Maka jelaslah bahwa sabda Tuhan hari ini menjadi kritik untuk kita semua terus-menerus. Sebenarnya kritik yang pedas, tajam, dan menusuk. Apakah kita masih mau seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang dikritik Yesus itu? Dalam segalanya, mari kita belajar untuk tulus tanpa modus, mengarahkan diri pada yang kudus. Ya Tuhan Allah, jauhkanlah aku dari sikap kepura-puraan, dari sikap pura-pura dan munafik. Berilah aku keberanian untuk berkata jujur apa adanya dan terbuka pada siapa saja, sehingga kehadiranku sungguh menjadi berkat dan senantiasa menciptakan ketenangan dan kedamaian di antara sesama. Amin.